Terakhir tahun lalu tuh gue sempat nonton konser di hallnya J Expo yang baru tuh apa? Oh Yo-Yo Ma. Oh, Yo-Yo Gitu. Ma. Iya, yang dia main Iya, 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 Bach iya. projectnya dia itu. Heeh. Itu juga pengalaman yang buat gue oke banget. Lalu kan tadi udah cerita banyak ya tentang menjadi pemain biola profesional di orkestra klasik gitu. Nah, buat viewer kita nih, lo ada nggak tips-tips untuk gimana sih jadi musisi atau pemain biola di orkestra klasik gitu? Kira-kira perlu karakter apa aja sih atau enggak? Apakah lo harus sekolah musik? Apa lo cukup les musik aja? Les musiknya berapa tahun atau gimana? Gimana? Kalau buat gue tergantung lo mau jadi musisi yang kayak gimana sih gitu. Yang pasti untuk jadi musisi lo mesti sabar nomor satu karena menguasai main alat musik tuh bukan proses yang instan gitu. Itu nggak bisa lo patokin, misalkan itu nggak bisa seperti anak sekolah yang oke, kalau by the time gue dari kelas 1 naik ke kelas 2 SD gue pasti udah bisa baca alfabet 26 huruf itu gue udah bisa baca, kata-kata gue udah bisa baca. Nggak gitu. Itu nggak caranya musik bekerja sih gitu. Itu sangat tergantung sama lo latihan gitu. Ya latihan pun mesti sabar karena musik nggak semudah itu gitu. Jadi memang proses kelihatannya gampang tapi nggak, menuju sananya gue nggak bisa bilang itu proses yang gampang sih. Proses latihan tuh bukan cuman latihan yang susah, tapi mengumpulkan niat buat latihan tuh juga susah, Iya, percayalah. betul. Apalagi untuk orang-orang mudi macam gua gitu. Karena kan yang sekali lagi ya pas lu latihan tuh lu nggak main lagu gitu. Iya. Lu main part-part lagu yang kalau lu harus sempurna tuh kadang bosan banget Iya, gitu. bosan Itu banget maksudnya ya. emang Tapi aduh ya. gila. Dan belum lagi kan itu kan sebenarnya lu membiasakan lu pakai teknik yang benar segala Iya, macam. Jadi iya. ya mesti sabar gitu. Lu mesti sabar terus selain kalau yang dari pengalaman gua bekerja sih selama ini, memang selain skill itu sesuatu yang bisa dilatih. Kompetensi itu sesuatu yang bisa lo latih selama lo mau ngelatih dan lo cukup lo merasa butuh untuk melatih. Bukan merasa butuh untuk melatih sih, kalau lo kerja ya mau nggak mau lo harus latihan, udah titik gitu. Karena kadang-kadang orang kita masih suka ada yang kita tuh suka terjebak, enggak lah gue berbakat gitu, gue musikal anaknya, gue udah bisa gitu. Tapi ya pada akhirnya enggak semusikal apapun lo kalau lo nggak nguasain instrumen lo, karena kan pada akhirnya yang mengeluarkan musik tuh instrumennya lo menyanyi, lo bermusik tuh lewat instrumen lo kan gitu. Kalau lo nggak nguasain instrumen lo ya susah gitu. Jadi dan skill itu sesuatu yang bisa dilatih, jadi jangan pernah bosan latihan gitu. Dan enaknya adalah ini profesi yang nggak akan kenal umur gitu. Lo kalau lihat pemain di luar negeri, pemain orkes, lo lihat deh banyak banget opa-opa, oma-oma yang masih main gitu. Ini tuh profesi yang nggak ada batas umurnya, nggak kayak lo kerja di kantor. Kalau lo kerja di kantor umur sekian lo udah harus pensiun gitu. Ini enggak, lo main di orkes tuh nggak ada pensiunnya gitu. Gue kenal sama salah satu anggota orkes yang gue suka main sih, kita panggil dia Eyang karena emang dia usianya udah di atas 60. Eyang. Eyang. Dia pemain kontrabas. Wih. Lo bayangin masih sefit itu untuk main instrumen segede gitu, untuk Dan datang harus dibawa latihan. lo ya instrumennya. Iya, instrumennya mesti dibawa. Itu tuh keren banget menurut gue, dan itu membuktikan bahwa ya selama lo maintain skill dengan baik, selama lo maintain attitude kerja dengan baik, itu akan baik-baik aja gitu. Lo akan ya insya Allah aman lah gitu. Maksudnya ya kayak attitude kerja tuh kayak apa ya, itu tadi lo respect tuh paling penting deh. Lo respect sama waktu gitu. Artinya lo tahu bahwa lo tuh datang on time tuh tidak hanya lo datang tepat waktu di latihan tuh tidak untuk diri lo aja, tapi lo tidak menghambat proses keseluruhan orang gitu. Karena kalau pengalaman gue, kalau latihan sama konduktor luar negeri, biasanya mereka nggak akan mau mulai kalau orkesnya nggak lengkap, karena buat mereka kayak buat apa ini, dia kerja 2 kali gitu. Terus ya nggak cuma, by the way nggak cuma orkes luar sih, orkes Indonesia beberapa gitu. Gue kenal konduktor yang kayak gitu, yang mereka ya itu lo di situ part lo sebagai pemain itu lo harus profesional gitu. Kalau emang lo udah mengiyakan datang jam 5,
datanglah jam 5 kurang 15 gitu. Ini kita ngomongin latihan ya, latihan Ini pun kita baru harus on latihan. time ya. Yes, itu dari latihan dan Latihan semua nggak ada yang gitu. nonton, nggak ada yang ini Nggak ada, gitu. Mungkin iya. AC nggak dinyalain kadang-kadang. Iya, Itu gitu. pun kita harus on time Tapi lo gitu. iya gitu, karena apa? Karena semua orang lain juga kayak gitu kan. Jadi lo respect sama teman-teman lo respect sama konduktor ya, dan lo respect sama diri lo sendiri bahwa lo dikasih tanggung jawab itu. Gue sih termasuk orang yang percaya bahwa namanya pekerjaan itu tanggung jawab dari Tuhan gitu. Bahwa lo dikasih itu ya lo tanggung jawab gitu. Lo datanglah on time gitu. Dan hal kecil lo kalau pemain orkes tuh menurut gue selalu liatnya hal kecil. Kalau pemain namanya kita main di orkes, yang wajib banget lo bawa tuh pensil sama penghapus. Betul. Ya, itu harus lo bawa. Makanya gue suka takjub kalau kayak sekarang gue main orkes tiba-tiba ada orang, ya oke lah kalau lo nggak sengaja, ada aja kan kadang, aduh gue lupa gitu bawa pensil, bawa penghapus, pinjem dong. Tapi gue pernah kenal beberapa orang yang emang nggak pernah bawa pensil dan penghapus. Dia berharap standmate-nya bawa gitu, ya. berharap gitu. Nah itu tuh menurut gue kayak ya, meskipun mereka jago-jago, ada beberapa orang yang gitu emang jago-jago mainnya. Cuman kalau gue ngeliat orang selalu ya nggak mungkin satu part yang panjang gitu lo nggak nulis nggak mungkin. Namanya not kecil gitu nggak mungkin. Latihan orkes tuh itu wajib hukumnya lu bawa pensil sama penghapus. Itu tuh dan menurut gue ya itu kan simpel kecil, lu taruh aja di case biola lu. Kan nggak bakalan apa ya, lu musisi itu kan benda sekecil itu bisa lu masukin ke case lo. Gitu. Bahkan flute aja kadang-kadang masih di casing flute yang kecil aja masih lu bisa taruh lu pensil bisa selipin kecil kok, gitu. pensil kecil, penghapus kecil. Udah. Yang penting lo datang tuh bawa gitu. Terus ya selama latihan ya lo responsif juga, jangan cuma dijadiin pajangan si pensil dan penghapus. Konduktor ngomong apa atau ya itu kan lo mesti dengar, meskipun si konduktornya nggak ngomongin ke section lo langsung. Kadang-kadang dia akan ngomong ke section lain, tapi itu pasti berkaitan kan sama section lo. Betul. Nah itu lo juga mesti aware tuh, ya udah lo catat-catat aja. Misalkan dia mungkin si konduktor akan bilang dengan simple, oke, bar 5 sampai 8 melodinya tuh ada di flute gitu. Jadi lo mesti, dan ternyata pas dilihat lo barengan nih sama flute. Jadi kadang-kadang kalau gue suka kasih tanda, oh ini melodi bareng flute gitu. Atau di sini lo mesti misalkan untuk tandain gue nggak boleh kekencengan mainnya, ya lo tandain di sini dengerin flute gitu. Ya hal-hal kecil gitu yang ya banyak di partitur itu banyak surat cintanya lah ya gitu. Iya menurut gue gitu. Terus karena ya hal yang ya itulah hal yang membuat ya tiap konduktor tuh akan ngerjain itu beda gitu. Jadi memang lo harus, itu udah wajib hukumnya sih menurut gua. Itu kayak bawa alat tulis. Terus ya itulah ketika attitude lo juga ketika lagi latihan gitu. Ya lo ngikutin latihannya dengan baik, konsentrasi apa segala macam itu penting juga sih gitu. Kadang-kadang emang lo pengen bercanda sama temen lo gitu. Cuman kalau lagi konteks kerja ya kadang-kadang lo harus ya udah kerja dulu terus ntar baru di belakang bercandaan gitu. Bisa juga kayak gitu. Oke. Dan berdasarkan pengalaman lu kan lu udah main di orkestra di Indonesia berapa tahun berarti total? 2006. Dari 2006 berarti udah 14 tahun ya. Itu udah 14 tahun lu juga keluar negeri. Kira-kira untuk kedepannya industri musik, terutama musik klasik gitu ya atau musik sastra ini itu menurut lo gimana gitu? Gue sih cukup optimis ya, karena kalau dibandingin sama, gue inget banget zaman dulu pas gue mulai main orkes tuh perkembangannya tuh nggak sepesat ini gitu. Maksudnya lo nggak usah ngomong dari sekarang tuh kita punya concert hall yang oke, lumayan, ada ASJ, ada Erasmus Gute segala tuh oke. Teater Jakarta juga teater lumayan Jakarta ya. bagus, teater besar, teater kecil, oke. Terus kan baru tuh yang di Kemayoran tuh ada apa yang Expo di pas di J Expo tuh juga itu lumayan. Maksudnya venue tuh udah lumayan banyak, tinggal kitanya tuh sebagai, dan kalau gue lihat juga orang tuh zaman sekarang belajar musik tuh makin bagus-bagus gitu loh. Nggak kayak ya berkembang lah gitu. Anak kecil zaman sekarang juga kesempatan untuk belajarnya option guru lebih banyak, option sekolah musik lebih banyak, instrumen juga lebih banyak, bervariasi gitu. Memang kalau gue sih optimis gitu. Ya ini mungkin kita kehalangan COVID, tapi gue sih yakin banget once si COVID ini lewat, entah ketemu vaksinnya atau ketemu obatnya sih, ini akan jalan lagi gitu. Karena seni biar gimana itu kebutuhan dasar manusia kok. Buktinya kan dia hadir berabad-abad gitu. Musik tuh hadir berabad-abad. Mau dibilang apalah gitu, mau dibilang dia profesi pengamen lah apa segala, ya itu menurut gue nggak valid. Buktinya dia hidup dan dia menghidupi banyak orang gitu. Gue bisa melihat itu dari
banyak kok teman-teman gue yang profesinya tuh musisi full time, bener-bener musisi orkes full time. Mereka semua bisa hidup, bisa nyekolahin anak-anak itu sampai kuliah gitu. Ini lo juga bisa lihat bahwa sebenarnya ada demand-nya gitu, ada kebutuhan gitu, ada permintaan Iya, untuk betul. musik klasik itu, walaupun sekarang udah zaman digital lah atau apa, Betul, orang betul. tetap pengen lihat yang si akustiknya bagus Ya, ini live nggak? performance tuh biar gimana akan beda, karena kan itu lo menyampaikan Iya, energi langsung gitu, lo betul. berinteraksi langsung sama penonton lo Heeh. gitu. Itu Lu akan denger tepuk beda. tangan di konser hall aja udah, aduh seneng banget gitu ya, beda. Iya, Itu kayak itu mungkin seneng banget. kayak orang nonton bola di stadionnya Nah, gitu. itu kayak itu beda Lu banget. Lo mau seseru-serunya lo nonton di di TV, rumah, itu tetep nggak aja bisa gitu. itu. Mau TV lo 80 inch terus seukuran asli 3D gitu, tetep aja beda sama lo nonton hadir di Lu sana kalau di gitu. konser hall lu bisa terakhir lu bisa jadi provokator untuk minta angkor ya. Iya. Itu Tepuk biasanya tangannya ya. kenceng banget gitu. Seneng banget gitu karena emang ya gue juga beberapa kali ya kalau pas gue lagi nggak main ya juga gue nonton konser kan gitu, dan emang ya itu pengalaman yang enak sih buat gue, yang pengalaman yang baik gitu, karena selalu ada yang lu pelajari sih, selalu ada yang lu pelajari, selalu ada yang lu alami gitu. Kayak terakhir tahun lalu tuh gue sempet nonton konser di hallnya J Expo yang baru tuh apa? Oh Yo-Yo Ma. Oh iya Gitu. mah. Iya, yang dia main Bach secara Iya. Bach projectnya dia itu. Itu juga pengalaman yang buat gue oke banget. Terus beberapa orkes juga gue sempet nonton, terus itu kayak buat gue tuh yang aduh gila enak gitu, lo pulang nonton konser tuh ya enak aja Ada gitu. positif energi positif Ada lagi ya. lo positif lagi, terus lo seneng aja gitu. Karena Iya. hakikatnya itu kan si musik tuh ya bukan musik aja sih, seni pada Iya, apapun bentuknya, betul. dia tuh kan media lo menyalurkan emosi dan segala macam itulah. Oke, nah sekarang sebagai closing nih, kira-kira pesan-pesan lo untuk teman-teman kita, junior lo gitu yang berpikiran untuk gue tertarik deh kayaknya, gue pengen deh, itu apa untuk kedepannya gimana? Kan tadi kan lo udah kasih tipsnya untuk gimana jadi musisi gitu ya. Ya. Nah kira-kira kedepannya ini gimana gitu? Apakah ini sesuatu yang layak mereka coba gitu atau gimana? Layak banget dicoba. Kalau lo tanya gue, ya ini gini, musik nih profesi yang sebetulnya secara profesi masih banyak orang yang suka bikin stigma musik nih, lo bisa hidup nggak sih dari musik gitu. Karena emang ya harus diakui emang ini kan kerjaan yang freelance ya. Yeah. Bukan pekerjaan seperti lo kantoran yang fix tanggal 25 tuh lo terima gaji, terus setahun gaji lo ada 14 bulan plus THR dan bonus, terus lo jatah cuti apa segala, terus lo dapat tunjangan kesehatan bla bla bla. Ya emang nggak gitu, tapi itu lo akan bisa belajar gitu, karena menurut gue fasilitasnya ada banget sekarang. Kalau lo nggak bisa, ya musik tuh emang ya pinter-pinter lo, kalau memang lo mau jadi full time musician itu jatuhnya freelancer, dan sama seperti pekerjaan freelancer lainnya ya pinter-pinter lo ngatur aja sih. Oke. Gitu. Sip, kalau gitu terima kasih banyak nih buat Yasinta Sama-sama. Patyasina. Terima kasih Muhammad Taufaniari. yang udah sharing pengalamannya, jadi buat kita yang kepikir, aduh mau saya lagi les musik nih, habis itu kira-kira kalau jadi pemain musik gimana ya. Nah tadi udah dapat gambaran ya kira-kira kayak gimana. Oke, terima kasih Yasinta, dan kita ketemu di episode berikutnya, karena kita akan banyak sharing, nggak cuma ini aja, ada nonton konser, tadi kita sempat bahas itu tuh konser hall ya nggak gitu, kita akan bahas itu juga. Oke, terima kasih, dah.